hanya satu permintaan beliau, jangan pernah kau halangi agar aku bisa melihat selalu kemuliaan wajah. Makanya rumahnya cuman 1 kali 2 meter. Ngerti maksud saya? Ngerti maksud saya? Ya, kita hanya perlu rumah 1 kali 2 meter, dan mati nanti cuman 1 kali 2 meter. Tipe 21 di Sukabumi, di Balikpapan, RSSSS. Rumah sangat sederhana, selonjor saja susah. Apakah beliau tidak mendapatkan tantangan di zamannya? Tentu saja dapat tantangan, menjadi orang asing, mengambil sebuah pilihan yang berat. Tetapi kalau tinggal dalam kerumunan terus menerus, akan punya pola pikir kerumunan. Oke, lihat saya semuanya. Jadi kenapa pemuda? Pemuda itu lambang dari rohani, yang harus diperjalankan oleh Bapak Ibu bukan jasmani, rohanimu itu, jiwamu itu, perjalankan. Laki-lakimu itu perjalankan. Makanya menjadi sangat masuk akal ketika kita haji. Haji kan perjalanan spiritual. Makanya saat haji yang pakai ihram cuman laki-laki, karena yang bisa disucikan cuman jiwa. Tubuh tidak bisa disucikan. Air kencing aja masih tersisa di dalam, berak aja masih tersisa di dalam. Kalian aja so suci. Awas. Habis wudu luar biasa, merasa paling suci aja. Betul? Makanya di Quran kan ada kata-kata begini. Dengarkan saya bicara biar semuanya mengerti. Inna awala baitin wudi'a linnas. Rumah pertama yang aku bangun, wudi'a, untuk perpisahannya manusia. Wudu. Tapi di Quran kebanyakan diterjemahkan rumah yang pertama dibangun oleh Allah untuk berkumpulnya manusia. Gak ada di situ berkumpul. Inna awwala baitin wudi'a linnas. Rumah yang pertama aku bangun untuk wudunya manusia, berpisahnya manusia. Lallati bibakata mubarakah, bakah al mubarakah, tempat tersembunyi yang aku berkahi. Di mana itu? Itulah yang namanya kolbu. Itu yang namanya Baitullah. Itu yang namanya rumah Allah. Itu rumah pertama yang aku bangun untuk kamu wudu. Wudu itu artinya berpisah. Berpisahlah kamu dengan yang selain Allah, maka saat itu kamu akan menyatu dengan Allah. Siapa yang berhasil wudu, maka dia akan berhasil sholat. Sholat artinya manunggal, menyatu dengan sang jati diri. Itu baru benar. Bagaimana dengan wudu yang syariat pakai air? Silahkan, itu juga bagus. Syariatnya juga dijalankan. Kalau tidak dicuci wajahnya juga kotor, upilnya juga tidak bersih, betul nggak? Tapi kalau sudah bersuci pakai air, wajah kita sudah dicuci, jangan menganggap kita sudah mencapai kesucian. Sepanjang kita masih punya kemelekatan dengan selain itu, dengan selain Allah, belum suci. Siapa yang masih melekat pada yang selain Allah, tidak akan bisa manunggal, menyatu dengan Allah. Sekarang kita lihat ayat ini pelan-pelan. Ayo baca sama-sama. Ingatlah tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua. Siapa yang mencari tempat berlindung ke dalam gua? Pemuda. Mana guanya? Gue. Jadi berlindung ke mana? Keluar apa ke dalam? Ke dalam. Bukan cari gua, pergi ke gua Pakar, pergi ke gua Lalai, pergi ke gua Pawon. Hati-hati, di gua Pawon kalong. Begitu masuk ke gua Pawon, bau.
Karena apa? Kalongnya banyak, di situ mereka berak. Gak sehat. Tapi ini gua kok sehat, karena kita disuruh masuk ke dalamnya, betul nggak? Ulangi lagi. Tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, berarti kalau berlindung ke dalam gua, guanya aman nggak? Aman nggak? Kalau kalian berlindung ke sini, aman nggak? Aman. Karena yang membuat kita celaka itu karena kita keluar terus. Begitu mencari tempat berlindung ke dalam diri, pertama, kita tidak akan ada konflik dengan diri kita sendiri. Begitu sudah tidak ada konflik dengan diri sendiri, kemungkinan konflik dengan orang di luar diri kita sangat kecil. Orang yang sudah menemukan welas asih di dalam, pasti asihan keluar. Orang yang sudah menemukan kesucian di dalam, apapun yang di luar menjadi suci kelihatannya. Ayo, saya mengajak kalian semua meniti ke dalam diri. Ayo, tinggalkan kebanyakan orang, masuk ke dalam gua, tempat berlindung yang disediakan Tuhan. Itulah Baqah al-Mubarakah, tempat tersembunyi yang diberkahi. Di situ tidak ada konflik. Begitu kita masuk ke situ, kita menjadi selesai dengan diri kita sendiri. Kalau sudah selesai dengan diri kita sendiri, gak ada urusan dengan orang lain. Orang lain mau baik kepada kita, orang lain tidak baik kepada kita, biarkan saja. Karena kita sudah menjadi diri kita sendiri. Apa yang terjadi selama ini? Karena kita tinggal dalam kerumunan. Orang baik sama kita, kita baik sama dia. Orang lain tidak baik sama kita, kita pun tidak baik sama dia. Begitu terus hidup kita seterusnya. Karena kita tidak mencari tempat yang aman di dalam. Mari kita lihat ayat ini. Kata-katanya luar biasa. Faqalu, si pemuda tadi yang mencari tempat berlindung ke dalam dirinya, apa yang dia katakan? Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Dia bicara dengan siapa? Ayo jawab pertanyaan saya. Dia bicara dengan siapa? Lihat kata-katanya, wahai Tuhan kami. Begitu dia berlindung ke dalam gua, bicaranya wahai Tuhan kami. Berarti ketemu Tuhan? Ketemu Tuhan? Jelas banget. Jelas ini bukan gua yang di Yordan. Dan diklaim gua Al-Kahfi itu yang di Yordan. Akhirnya kita semua ke sana, mau meluangkan uang 40 juta hanya untuk melihat gua yang sempit di sana. Tapi kita tidak mau melihat gua yang luas dalam diri kita, walaupun gratis. Makanya kata Nabi, ilmu ini jika aku tawarkan kepada mereka yang tidak mencarinya, gratis saja belum tentu mau. Itulah manusia kadang-kadang konyol. Begitu punya foto, lagi berfoto di sana, di gua yang di sana yang sempit, saya udah ke sana sama istri saya. Karena saya apa? Saya tidak mau ngomong, tapi saya belum membuktikan. Saya ngeluarin uang untuk itu. Begitu sampai di sana, ternyata sempit guanya. Padahal di Quran dikatakan dalam gua itu ada matahari terbit, gak ada di sana. Poek. Mari kita lihat ayat ini. Ulangi lagi. Begitu dia masuk ke dalam gua, si pemuda ini ngomong apa? Rabbana, ya Tuhan kami. Gak mungkin ngomong gitu kalau gak jumpa dengan Tuhan. Gak mungkin ngomong begitu kalau tidak berjumpa dengan jati dirinya sendiri. Masuk akal? Makanya kritis dong kalau ngaji itu, biar pinter dikit. Dikit aja dulu pinternya, nggak usah banyak-banyak. Begitu dia masuk ke dalam gua, doanya begitu. Berarti gua tuh apa? Gua itu adalah tempat pertemuan antara siapa? Antara Nur Insan, Nurullah, Nur Muhammad. Tempat melakukan syahadat sejati yang sebenarnya. Makanya doanya Rabbana
atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rasyid irsyad jadi mursyid. Jadi sebenarnya rasada itu artinya adalah cerdas. Jadi si pemuda ini masuk ke dalam gua ingin jumpa dengan yang maha cerdas supaya dia jadi cerdas. Makanya siapa yang sering berkunjung ke dalam diri sejatinya, mengunjungi diri sejatinya, pintar jadinya. Pintar tanpa belajar, cerdas tanpa berlatih. Tahu-tahu Quran ngerti aja. Karena itu sudah janji Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'anahu, aku akan kumpulkan Al-Quran di dalam dadamu. Itu janji Allah dalam kesadaran. Clear sampai di sini? Jadi orang ini pergi kemana? Ke gua. Meninggalkan siapa? Kerumunan. Akan dianggap orang asing? Mungkin awalnya. Tetapi ketika dia sudah berkunjung ke dalam gua, bertemu dengan yang pemilik gua, dia menyerap sifat-sifat yang ada pada sang pemilik gua itu, maka dia tahaluk bi akhlakillah. Walasan, asihan, peduli, itu hasilnya. Itulah Nabi Muhammad, itulah Nabi Isa, itulah Nabi Musa, itulah Nabi Ibrahim, itulah Nabi Musa. Mereka semua masuk dulu ke dalam gua, menemukan jati dirinya. Begitu sudah keluar dari gua, bukan jadi orang asing lagi. Bahkan dia bisa memberikan kedamaian dan ketentraman sama kerumunan. Sampai di sini ngerti? Oke, lanjut dulu. Jangan dulu puas. Kemudian Allah mengatakan, maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Ditutup apanya? Ditutup apanya? Telinganya. Coba kalau ditutup telinga apa? Hening, bening. Suara-suara dari luar yang membuat pikiran kita terganggu, hening, bening. Ini Quran. Jadi jelas ya. Guanya bukan yang di luar kita. Guanya ditutup oleh Allah telinga mereka beberapa tahun. Coba, mana yang paling bagus? Nutup mulut orang atau nutup telinga sendiri? Pintar kalian itu. Kalau gitu, kalau orang ngomong gak karu-karuan tentang kita, mana yang mau ditutup? Mulut orang atau telinga kita? Bohong. Bohong. Masih pencemaran nama baik kek. Lapor sana, lapor sini, jika perlu bayar pengacara. Itu namanya belum tutup telinga. Karena kalian ingin membungkam mulut orang. Saya tanya, itu mulut orang di mana adanya? Mulut orang di mana adanya? Di orang. Bau apa wangi? Sudah mulutnya dibawa orang, yang kedua bau. Buat apa? Jadi tutup mulut orang atau tutup kuping sendiri? Kalau tutup kuping sendiri kan gampang, kupingnya dibawa-bawa oleh kita. Dekat lagi, tinggal tutup aja. Sesederhana itu. Makanya begitu masuk ke dalam gua, diumpamakan di ayat ini, si pemuda itu ditutup kupingnya beberapa tahun. Berarti hening, bening, gitu. Aduh, kalau dibongkar nih surat Al-Kahfi ini keren banget. Kalian juga keren, tiap hari Jumat baca ini toh, supaya rezekinya banyak, katanya begitu. Alhamdulillah rezekinya makin susah ya. Habis kita ini ngikutin kerumunan. Karena kalau di kerumunan kan pelajarannya, siapa yang baca ini sekian kali setiap hari ini dibebaskan hutangnya, begitu? Percaya. Kalau ingin bebas hutang, ya dekat-dekatlah sama orang kaya. Bukan baca itu sekian kali,
lucu-lucu aja kita ini. Kalau dikasih